Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Dafar Salam. Saya dari Balai Teknik Perkeretaapian kelas 2 Palembang. Dan saya merupakan peserta Latsar tahun 2025, gelombang 7, angkatan 47, kelompok 3. Di sini saya mengangkat isu manajemen ASN, yaitu ada 3. Pertama, kurang disiplin waktu, kurang terpenuhinya fasilitas kerja, dan permintaan laporan data perjalanan KA masih manual. Kemudian di sini saya menggunakan analisis USG atau USG. Apa itu analisis USG? Analisis USG adalah salah satu metode yang digunakan dalam manajemen strategis dan pengambilan keputusan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan isu atau masalah yang ada. USG sendiri merupakan singkatan dari 3 kriteria yang digunakan untuk menilai suatu isu. Yang pertama yaitu huruf U. U yaitu artinya urgensi, yang berarti mengukur seberapa mendesak suatu isu harus ditangani. Semakin tinggi urgensinya, semakin cepat isu itu memerlukan tindakan. Kemudian yang kedua itu ada S atau seriousness atau dampaknya. Mengukur seberapa besar dampak atau konsekuensi yang akan timbul jika isu tersebut tidak segera ditangani. Dampak ini bisa berupa kerugian finansial, penurunan reputasi, konflik internal, atau dampak negatif lainnya. Kemudian yang G yaitu growth atau pertumbuhan. Mengukur seberapa cepat isu tersebut akan memburuk atau berkembang jika tidak segera ditangani. Isu yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi berarti akan semakin parah jika dibiarkan. Nah, cara untuk menggunakan analisis USG ini yaitu sudah ada di keterangan, yaitu 1, sangat kecil pengaruhnya, 2, kecil pengaruhnya, 3, sedang pengaruhnya, 4, besar pengaruhnya, dan 5, sangat besar pengaruhnya. Dan di sini jumlah nilai yang paling tinggi dari isu yang saya angkat, yaitu kurangnya disiplin waktu, yaitu jumlahnya 14. Sehingga yang akan kita lanjutkan untuk dianalisis lebih lanjut adalah kurang disiplin waktu. Dan di sini saya menggunakan metode Fishbone. Apa itu metode Fishbone? Analisis Fishbone atau juga dikenal dengan diagram tulang ikan adalah sebuah alat visual yang digunakan untuk mengidentifikasikan, mengeksplorasi, dan menampilkan semua kemungkinan penyebab dari suatu masalah atau efek tertentu. Bentuknya yang menyerupai kerangka ikan, membuatnya mudah untuk dikenali dan digunakan. Tujuan utamanya adalah membantu tim atau individu dalam menggali akar permasalahan secara sistematis, bukan hanya melihat dari gejala di permukaan. Komponen diagram Fishbone yaitu 1, kepala, 2, tulang belakang, 3, tulang besar, 4, tulang kecil. Dan cara menggunakan analisis Fishbone, yang pertama ada definisi masalah, tulis di kepala ikannya, kemudian identifikasi kategori utama, tentukan kategori penyebab utama. 3, ada brainstorming penyebab spesifik. Untuk setiap kategori, dilakukan brainstorming untuk mengidentifikasi semua kemungkinan penyebab spesifik yang berkontribusi pada masalah. 4, analisis dan validasi. Semua penyebab potensi teridentifikasi, tim dapat menganalisis dan memvalidasi penyebab-penyebab tersebut dengan data atau informasi yang lebih lanjut.
5. Rencana tindak lanjut. Berdasarkan akar penyebab yang teridentifikasi, kembangkan rencana tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Dan di sini punya saya terdapat 5, yaitu ada faktor man atau orang, mesin atau mesin atau peralatan, kemudian metode, material adalah bahan, dan terakhir environment atau organisasi dan semacamnya atau faktor lainnya. Dari faktor man, yaitu kurangnya kesadaran diri. Yang kedua, adanya kurangnya tanggung jawab, sehingga masih sering terjadinya keterlambatan atau tidak disiplinnya waktu. Kemudian dari mesin, yaitu mungkin terjadi kendala akses teknologi, kemudian material atau bahan, kelengkapan dan kualitas data, kemudian metode, beban kerja yang tidak merata, proses kerja yang tidak efisiensi. Environment, budaya organisasi yang toleran terhadap keterlambatan. Kedua, kondisi eksternalnya yaitu kondisi lalu lintas yang mungkin saja menyebabkan keterlambatan atau ketidakdisiplinan waktu. Kemudian ada solusi. Solusinya adalah penguatan komitmen dan kesadaran individu melalui pembinaan dan motivasi belajar. Kedua, optimalisasi sistem pengawasan dan penegakan aturan yang konsisten. 3. Peningkatan efisiensi proses kerja dan ketersediaan fasilitas penunjang. 4. Digitalisasi dan integrasi data atau informasi sebagian bahan baku pekerjaan. 4. Penciptaan lingkungan kerja yang kondusif dan budaya disiplin positif. 6. Penguatan peran kepemimpinan sebagai role model dan pembinaan disiplin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.